Perjanjian seperti ini di belakang layar dengan siapapun yang mengikat pejabat publik sehingga nanti di ujung pejabat publik itu tidak menjalankan kekuasaannya secara transparan karena ada deal di belakang layar terhentikan. Kita kalau mau bersih dari korupsi, begini cara kita mengelola negara, hentikan ada permainan di belakang layar. Ya pastilah pemanfaatan kewenangan, perizinan, anggaran negara dan sebagainya itu tidak boleh dibiarkan. Politik seringkali hanya berupa saling lempar kode-kode. Saling gertak hanya lewat saling lempar kode-kode. Bagai bermain poker sambil menutup kartu yang dipegang rapat-rapat, para pemain berupaya beradu urat syaraf, beradu daya tahan mental, lewat saling lempar kode-kode. 50 miliar itu gede apa gede? Gede banget apa gede apa? Kan bukan cuma 50 juta, sehingga bisa direlain gitu aja. Sekarang gue mau nanya, pengusaha mana coba yang mau ikhlasin 50 miliar? Jangan kan 50 miliar, 5 miliar pun pasti kan ditagih kan biasanya. Ternyata itu uang Pak Sandiaga Uno yang dipinjam Pak Anies itu bukan 50 miliar rupiah loh, ternyata itu orang mung 50 itu, tapi 92 miliar. Wah, hampir 100 miliar tuh hanya untuk jadi gubernur DKI. Wah, itu serius, itu duit semua, itu bukan campur koran loh ini. Lah itu yang dari hutang trok, itu belum dari duit pribadinya itu. Fachri Hamzah kuliti klarifikasi Anies Baswedan soal utang 50 miliar rupiah, ada potensi korupsi. Bola panas perjanjian politisi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu kini terkuak ke publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikatakan memiliki utang sebesar 50 miliar rupiah kepada rekannya atau wakilnya Sandiaga Uno. Namun uang 50 miliar rupiah yang disangkutkan kepada Anies Baswedan sebagai utang itu telah ditepis. Anies mengatakan uang tersebut bukan hutang, melainkan dukungan dari pihak ketiga dengan janji politik tertentu. Saat diundang ke YouTube milik Mary Riana, Anies mengatakan bahwa utang tersebut adalah otomatis terbayar karena dia dan Sandiaga Uno menang Pilkada DKI Jakarta 2017. Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa uang 50 miliar tersebut bukan milik Sandiaga Uno sebagaimana yang diketahui publik, melainkan dari pihak ketiga melalui Sandiaga Uno. Sandiaga sebagai menjamin dan Anies Baswedan yang menandatangani surat perjanjian itu sebagai penanggung jawab. Di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Saya dan Pak Sandi ya tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu, artinya selesailah kira-kira, tegasnya. Menanggapi klarifikasi Anies Baswedan terkait pinjaman dana kampanye di belakang layar tersebut, Fachri Hamzah menilai itu adalah dana ilegal. Selain itu, Fachri Hamzah mengatakan tindakan seperti itu merupakan sebuah tindakan yang mengarah pada korupsi. Apalagi dianggap lunas setelah berkuasa, hal itu berpotensi terjadinya gratifikasi. Sebab tindakan itu bisa mengarah pada kerjasama tidak sehat antara penguasa dan orang yang memberi pinjaman. Mengingat tidak ada yang gratis dalam dunia politik Indonesia. Untuk itu, Fachri Hamzah meminta agar praktik-praktik seperti itu harus segera dihentikan dari tubuh politik Indonesia, terutama soal politik dari aliran dana uang ilegal. Namun demikian, Fachri Hamzah mengatakan dia tidak sedang membicarakan siapa-siapa. Yang dia bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal. Beredar foto surat perjanjian utang 92 miliar rupiah Anies ke Sandi. Pihak Anies mirip dokumen asli. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut memiliki utang kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Belakangan, foto perjanjian utang piutang antara keduanya tersebar di media sosial.
Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Anies memiliki utang 92 miliar rupiah kepada Sandi untuk memenuhi kebutuhan pemenangan putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Dalam foto tersebut terdapat tanda tangan Anies di atas materai. Perjanjian itu ditandatangani di Jakarta 9 Maret 2017. Namun Hensa tak bisa memastikan keaslian dokumen perjanjian dalam foto yang tersebar. Namun menurut dia, isi perjanjian itu mirip dengan dokumen yang asli. Adapun terdapat 7 poin dalam perjanjian tersebut, yaitu: 1. Surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar rupiah. Dan surat pernyataan pengakuan hutang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar rupiah. 2. Saya mengakui uang kembali sebesar 42 miliar rupiah dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI 2017, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Uno langsung kepada tim kampanye. 3. Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. 4. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. 5. Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, maupun dana pinjaman 3 ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud atau Erin Aksa berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut. Sampai saat ini pun belum juga tersedia. 6. Saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. 7. Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno.